Tidak. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Semuanya selamat sore juga ya kan. Ya, Malam, kita udah jam mulai dulu nih. Selamat sore, kayaknya sekarang udah Udah. malam deh. Ini kita record udah Malam. malam. Tapi kan pendengarnya nggak malam juga. Iyalah, Ada yang Iya. pagi, ada yang sore, ada yang siang. tapi Oke. kita malam. Lebih ini aneh ya, lebih garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, halo para pendengar. Widih, berasa ada pendengar. Ada rumah kagak. Fansnya banyak kita. Siapa aja. Berasa fansnya banyak kita. Oke. Perkenalkan lagi ya kembali bersama kelompok 6. Anjay, gila gak? Kelompok 6 nih. Dengan host kesayangan kalian. Biasa aja. Dengan host Biasa kalian. aja, nggak kesayangan. Emang Satu iya? minus. Aduh, Ada plus minusnya. astagfirullah. Oke, kembali lagi dengan kita kelompok 6 dengan saya host yaitu Abdul Kafi Yahya, dan silakan perkenalkan diri Anda para Kembali narasumber. lagi, saya Novel Prabu seperti biasa yang kemarin. Widih, Novel Prabu. Selanjutnya Aku Yang Muhammad paling- Safri utama. Coblos Lanjut. nomor 1. Wih. Paling Rehulina Ginting. Widih, begitu. Ini Salam gimana nih kenal, kabarnya pemirsa. nih? Salam kenal. Tidak begitu, Pak. Alhamdulillah baik. Ini nggak dengerin, Pak. Kan ini Oke bos nih. santai. Iya, bos santai. Yoi. Kita podcast harus santai nih, ya kan? Kita malam ini ya. Oh, by the way ya, kita record malam-malam nih. Enak santuy Malam-malam. gitu. Iya, sambil Ngantuk ngopi. Bener, malam-malam. Ya, Kita jam ada 11. bahasan menarik nih teman-teman nih. Apa tuh? Bahasan menarik nih. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Soalnya Betul. itu tentang transformasi dari angkutan umum ya ke angkutan berbasis aplikasi alias aplikasi online biasanya Wah, orang-orang Online nyebutnya ya sekarang mah aplikasi ya. online. Lagi begini lagi Wow. masa-masanya online ya. Wah. Apaan aja online, Pak. Apa-apa online. Sampai main sampai tepuk tangan aja ada yang online, Pak. Wih. Jangankan main HP, hand sanitizer aja ada yang online kan. Iya, Download bener. aja di Google Bener, ada. bener, Pak. bener. Ada aplikasinya. Itu nggak ada gunanya sebenarnya, iseng doang. Tapi pernah nggak itu kayak di jalan terus kagak ada data seluler, terus mau Kenapa pesen tuh? ojek online. Udah pernah kejadian nih pastinya nih. Pernah. Gue sering kayak gitu. Gue bingung. Sampai akhirnya gue jalan kaki coy ke rumah. Gerbannya angkat tangan. Itu seru coy. Dari sekolah gue kan. Gue lupa temen gue yang biasa mesenin gue aplikasi online udah pulang duluan. Akhirnya gue pulang jalan kaki. Jauh nggak rumahnya? Lumayan. Oke. Anyway ya, dari pembahasan itu nih, gue bakal ngejelasin dulu sih. Yang pertama tuh kan transportasi nih, terkait transportasi. Tapi kita nggak tahu nih transportasi itu apaan sih coy. Tahu. Nah, yang pertama nih gue bakal jelasin nih, transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan cuy. Ya. Jadi yang termasuk transportasi itu udah kayak mobil, motor, kayak gitu. Atau perahu, ya gak? Dari Jakarta ke Kalimantan bisa tuh naik perahu. Nah, Nggak mungkin juga gua sih. tanya nih. Kan katakan transportasi Jauh. kendaraan. Udah bisa disebut transportasi nggak? Kan soalnya kan kalau zaman-zaman dulu kan transportasinya pakai kuda, pakai apa? Iya bisa. Ya, itu jatuhnya bentuknya kendaraan itu. Karena gerobak. Apin, kamu tidak boleh begitu, Apin. Ini kita lagi nge-record, Apin. Tidak boleh begitu, Apin. Itu transportasi pada masanya, Pak. Tapi sekarang itu transportasi atau kendaraan itu lebih umumnya pakai mesin ya, Kak. Iya. Lebih banyaknya pakai mesin, motor. Kan sudah Teknologi. tidak ada lagi motor bertenaga kuda, tidak ada. Sejak kapan motor bertenaga kuda? Motor bertenaga Ya, kuda. kali aja kan dulu ada kan, gue nggak tahu. Kagak ada zaman dulu gue motor bertenaga kuda. Jadi Ya, apa? itu. Kudanya datengin motor gitu? Jadi motornya ditarik kuda, Pak. Gunanya kuda tuh apa? Gunanya kuda buat apa kalau gitu? Iya juga. Ya kan jatuhnya seperti yang gue bilang, secara umum kendaraan itu udah pakai mesin.
Iya enggak? Nah, Benar. dari transportasi itu tuh banyak jenis ya. Nggak banyak sih, 3 doang. Darat, udara, air, laut. Maksudnya gitu. Darat, udara, air. Darat, udara, Maksud air, laut. Kayaknya 4 ya, bukan enggak 3. da, Lu bilang 3, totonya enggak 4. maksud Darat, udara, air, laut. 4, bukan 3. air laut itu Avatar. udah gabung jadi satu, Pak, bukan avatar. 4 elemen. 4 elemen. Ya, api ya. Orang Jadi api. kan ada kendaraan Sekarang kan itu api jadi- juga teknologi kan, menghasil dari api, menghasil dari tenaga. Emang itu. iya ya, Vin? Iya, Aku batu nggak bara tahu, kan Vin. bisa. Oh iya. Anda jago ya? Iya, jago. Tumben Pin pinter lu. Serius saya. Anyway, seperti yang gue bilang ya, transportasi ada 3 jenis: transportasi darat, transportasi udara, transportasi air. Laut. Pastinya udah pada darat, tahu lah udara, ya. air. Iya, udah tahu. Kendaraannya apa aja itu. Saya Kalau Kak. darat Pak, gak saya mungkin nggak tahu perahu. nama Gitu. kendaraan air apa selain perahu. Itu Kapal. kendaraan air getek, Pak. Bapak tahu getek? Enggak, makanya gue nanya. Yang pakai bambu, Pak. Jadi kalau mau nyebrang sungai itu misalnya dari kampung A ke kampung B, itu nyebrangnya lewat sungai. Nah, itu Oh, itu pakai Gojek getek, Pak. juga. Enggak begitu. Gojeknya versi getek gitu ya. Go swim ya, namanya Iya, go swim. getek-getek Gojeknya gitu. nyelam gitu. Gojeknya bisa nyelam. Jadi nganternya pakai kapal selam gitu. Anyway. Nah, dulu kalau gue pengalaman kita lah ya. Sebelum ada aplikasi online nih yang sekarang ada nih Pak, namanya transportasi konvensional tuh. Pernah naik gak? Pasti sih udah pernah naik ya, kayak Iya. misalkan taksi, terus juga ojek pangkalan. Taksi mahal. Ojek pangkalan mah sering ya. Taksi ojek gue pangkalan naik sering. pusing aja. Enggak tahu kenapa. Baunya nggak enak ya, baunya nggak enak, baunya enak. Gue pernah diajakin naik taksi sama mama gue, pusing anjir naik sekali. Keluar dari taksinya langsung pusing gue. Iya, gue juga gitu. Enak sih. Besoknya sakit gak masuk sekolah. Kok ini jadi acara curhat ya? Iya. Gak apa-apa. Iya. Katanya lu Maaf podcast ya. kudu senatural mungkin. Oh iya, iya. Santuy, kita harus Aja. santuy. Iya, Pengalaman lanjut. pribadi. Pasti udah pernah naik lah. Siapa Saya, yang Kak. nggak mungkin lah nggak pernah naik taksi seumur hidup. Harus. No offense, aku angkat tangan. No offense. Mana tangannya? Iya gak? Nih, Jarinya hilang. Enggak, tadi cuma saya ada pakai 4 virtual jari background, Pak. Pasti pernah naik kan. Nah, sekarang jatuhnya ada terobosan baru gitu kan. Bukan aplikasi, maksud gue transportasi konvensional, cuman basisnya aplikasi gitu. Jadi kayak kendaraan umum yang punya aplikasinya gitu, Pak. Ya kan? Seperti yang terkenal ada Gojek, Grab Bike, ya kan. Kalau dulu ada Uber, sekarang udah bangkrut, ya kan. Sekarang yang terkenal Oh iya, Uber kemana ya? Uber emang bangkrut. Uber di Uber, Pak. Kabur Pantesan makanya. bangkrut. Karena Di Uber tiap dia. hari ya. Iya. Uber kabur. Makanya kabur dari Indonesia dia. Ya, lanjut. Kan pasti pernah naik dah, harusnya sih. Udah pada pernah naik belum? Naik apa nih? Udah. Naik Uber. Naik Uber. Enggak, gue gak pernah naik Uber, gue pernah Gojek sekali. Ya. Hei, Apin, kamu tidak boleh seperti itu, Apin. Astagfirullah. Sorry. Biasanya kalau Uber atau Gojek itu ya ada tulisan Uber atau Gojeknya di motor. Ntar kalau pakai hewannya tulis Uber, Gojek gitu di sebelahnya gitu. UB, Pak. UB. Gopip. Gobi, Cok. Namanya. Goib. Gobi. Go. Udah malam, lanjut. Lanjut. Takut kemalaman kita ngejar tayang juga nih. Iya. Iya kan? Udah waktu tayang, udah kayak tukang bubur kaji. 1000 episode belum kelar. Pak, kalau boleh tahu ini tayang di televisi mana ya? Ini
UGTV baru gue mau bilang UGTV. Oh gitu. Channel Nanti berapa? cek tuh? aja di Channel UGTV berapa itu. aja gue nggak tahu ya, jelas UGTV. Itu gue nggak tahu channel berapa. Anyway, kita lanjut nih. Permasalahannya nih, karena kita lagi di era transformasi nih, masih dalam pengembangan nih. Jadi masih banyak transportasi konvensional masih ada, transportasi online apalagi lebih banyak, harusnya lebih banyak. Cuman kehadirannya transportasi online ini tuh bikin ribut, Pak. Iya gak? Kenapa tuh? Sering nggak baca cerita kayak eh driver taksi lah ya, taksi Bluebird ya kan, atau enggak taksi express itu demo Hah? semua karena dia demo. Pernah denger gak? Pernah denger gak? Dia demo mengecam transportasi online karena pendapatannya dia ngerasa Mengurang. pendapatannya Gua itu nggak pernah denger demo gitu. Gue pernah berkurang. dengernya, gue cuma pernah lihat di tembok ada tulisan pilok ojek online dilarang masuk. Nah gitu doang. Nah, itu maksud gue itu karena kehadirannya transportasi online itu jadinya mereka nih menganggap yang driver-driver atau tukang ojek atau tukang taksi yang konvensional ya, yang dari dulu pekerja konvensional itu menganggap kehadirannya transportasi online tuh ngambil rezeki mereka, Pak. Jadi kayak Ya penghasilannya sebenarnya lebih banyak orang yang menggunakan transportasi online dibanding ya gimana transportasi ya, namanya konvensional. juga perkembangan zaman ya. Itu tuh emang udah hal Itu dia lumrah it, kalau it, menurut saya tuh. itu dia Tapi Hal poinnya lumrah di itu situ kalau sebenarnya. menurut saya. ada Itu udah satu hal yang lumrah. menjanggal di kepala. Kenapa dia kagak jadi ojek online aja? Nah, itu Nah, gue yang juga yang terkadang gue berpikir seperti itu gitu loh. Iya yang sih, kita benar mau banget. bahas itu. Jadi menurut Safrin ya, menurut Muhammad Safrin Utama tuh Iya, disebutin lengkap. yang ganteng. Ya, wih. Ganteng. Pakai makeup besok ya. Gue Menurut lo beliin nih dah. Pin, Iya, kehadirannya iya. transportasi online tuh merugikan atau menguntungkan, Pin? Kalau menurut lo sendiri? Kalau kalau bagi saya, kalau untuk masyarakat luas itu lebih menguntungkan. Soalnya Kenapa? kalau ojek online di mana saja kita bisa memanggil untuk memesan gitu. Biar Anda di Mm-mm. tempat yang berliku-liku di mana kakak tahu tempat asal mulanya di atas gunung bisa. Siapa di Kalau atas gunung bisa, man lu di atas gunung Atas dapet guru kayaknya nggak sinyal. bisa deh. tapi Kayaknya lu di atas gunung dapet Yang jemput sinyal. domba, Cuk, bukan Yang jemput motor, domba itu yang gu- jemput. gugut ya. tapi kasihan juga yang ojek pangkalan. Tapi ojek pangkalan juga kayak ada salahnya gitu. Kenapa kagak jadi Iya. salah satunya? Terus Mm-mm. memilih bertahan menjadi ojek pangkalan. Menjadi ojek Soalnya, pengkolan nah kan gue tuh. pernah dengar Pengkol. kalau kayak begitu, gue katanya pernah dengar tuh dari cerita dari om gue yang pernah Gojek, katanya kalau mau jadi Gojek harus ngedaftar ke perusahaannya, dan entah kenapa nggak tahu ya, gue ini kayak firasat tuh baru dengar kayak mereka itu menstandarkan motornya, kayak motornya harus tahun 2000 berapa ke bawah nggak Oh, boleh, harus itu ke atas. Jadi aturan. kayak distandarin gitu motornya. Terus sekarang Gue sih yang di dengar masa sekarang gitu. tuh, di masa sekarang lagi COVID pada dipicet banyak tuh. Iya Ojek emang online. yang nganggur-nganggur. Iya, pasti sih. Pasti banget sih ojek online kayak gitu. Kasian juga. Kalau menurut Karin gimana, Rin? Kalau menurutku sih lebih mudah ya kalau misalnya adanya ojek online gitu. Karena kan kayak lebih praktis aja gitu kalau misalnya mau kemana-mana tinggal pesan gitu kan. Nggak perlu lagi misalnya kayak misalkan ada ojek pengkolan gitu kan. Nah, itu kan pasti ya di semua spot-spot ada gitu. Iya, Iya. ada. Ojek Depan itu kan gang, juga depan bisa. gang. Penting. Iya sih. Dan kalau misalnya kalau ke tempat baru kan kita juga nggak tahu gitu di mana ojek Bener-bener. pengkolannya gitu. Iya. Kalau menurut aku. Kalau menurut Bapak Nova Kalau gimana? menurut saya gimana ya? Sebenarnya sih menguntungkan juga. Jadi kayak gimana ya? Kalau ada ojek online kan bisa lebih mudah mengaksesnya, kayak gimana ya?
seperti yang tadi Karin bilang, kalau kita ada tempat baru atau tempat ojek pangkalannya, kita tinggal buka HP, aplikasi, mesen Gojek, tandain alamat, udah kelar. Bisa Iya. pulang dengan aman, selamat, nyaman. Betul. Contohnya Simpelnya memang kayak gitu sih. Apa? Contohnya kayak si Karin lagi di sini di tempat yang paling terdalam di bawah dasar bumi. Terus dipanggil Iya, Gojek. kalau ada sinyal Kalau- tinggal panggil Gojek gitu, nganter Kalau- makanan ada kamu. jaringan, Kalau gue nganter yang jadi makanan Gojeknya, gitu. gaskun. Ya, yang penting dapat duit Soalnya gitu kan. mana mungkin nih ya, coba lu tanyain Rezeki dah. coy. Abang tukang ojek panggolan, suruh bang kesini bang, kenapa? Beliin dong bang ketoprak di depan, mana mau bang panggolan. Iya, itu juga salah satu faktor. Untuk apa gitu? Ya nggak ada tuh tukang ojek Untuk panggolan apa dikira- saya beli ini? Tadi bilang gini, dia bilang gini, kayak gini, aduh nih cewek, gue jadi babot atau jadi tukang ojek ya. Lu mau digampar. Malah jadi preman. Iya, kayak itu kan. Malah Kalau ojek ngeselin. online kan kita kan enak ya, bisa makanan, bisa minuman, bisa apa, nggak usah pergi-pergi. Misalkan kayak lu lagi sekolah tapi nggak pengen minum boba ya tinggal pesen Gojek aja, nih mesenin Pak boba 1, pesenin udah dapet. Iya benar. Sebenarnya kalau menurut gue itu emang masuk ke apa ya, kelebihan dan kekurangan juga sih dari situ ya. Emang banyak, kalau menurut gue ya personally kayak gitu, lebih banyak menguntungkan emang di aplikasi ojek online, Pak. Aplikasi-aplikasi online kayak gitu, karena menurut gue yang pertama, kenapa dia mau nganterin misalnya nih dari rumah gue di Jakarta Pusat, nganterinnya sampai ke rumahnya Noval gitu, ke Depok, dia tetap mau. Kalau menurut gue itu kan bagian dari tuntutan pekerjaan lah ya, kayak gitu ya. Orang juga, jadi sebenarnya sih untuk ojek online juga sebenarnya bagus ya, cuman tinggal bermodalkan motor sama HP bisa dapat pekerjaan itu, walaupun uangnya HP aja kadang dikasih. Nganggur. Iya, HP itu bisa dikasih. HP aja bahkan dikasih dari inian ya, dari perusahaannya, dari ada HP pihak, khusus dari ada pihak HP perusahaan khusus, kayak gitu. khusus perusahaannya ada. Tinggal bermodalkan motor doang, kalau menurut gua mah motor motor doang. Iya. Kuota kayak gitu kan. Iya, motor sama kuota doang udah lu bisa nganter ojek kemana-mana. Cuman menurut lo nih gimana ya? Menurut lo nih kayak wajar gak sih driver nih dari transportasi konvensional kayak taksi, ojek pangkalan kayak gitu, wajar gak sih dia marah? Atau dia wajar gak sih dia demo gitu karena kehadiran? Sebenarnya kalau menurut gue itu wajar lah. Kayak diibaratkan lu sudah melakukan tradisi selama 60 tahun dan tiba-tiba diubah dalam waktu 2 bulan. Gimana perasaan lu? Kesel nggak? Intinya gitu aja dah. Iya sih. Atau nggak gini, Kesel. lu main game, terus pas ada lu main game, kontrolnya diubah. Iya, mekaniknya diganti. Iya, mekaniknya diganti misalnya yang notabene itu lo nggak tahu. Iya, lu buka skill pakai R diganti Iya. pakai Z. Iya, makanya itu jelas marah. Kalau menurut gua kalau nggak marah, on orang yang sononya. Kalau Karin? Sama sih kayak Nopan. Wajar aja gitu kan, karena udah dari dulunya dia emang kayak gitu mekanismenya gitu, terus tiba-tiba berubah Ya, gitu. Tapi gimana juga perkembangan zaman sebenarnya. Iya, masa Hal ini tuh tidak terjadi sekali ini doang, banyak. Intinya gini aja deh, zaman uap ke zaman listrik, gitu aja. Waktu pas zaman yang dulu nih, yang kereta uap sama kereta listrik, coba. Waktu itu dulu kereta uap perusahaannya di mana aja ya, tapi pas nemu listrik atau pas nemu alternatif lain itu kereta uap sudah tidak ada. Nggak ada. Itu perkembangan sudah zaman hilang, itu. Dimakan peradaban. Iya sih. Iya. Itu juga termasuk gimana ya? Ya harus adaptasi juga sih, namanya iya. juga manusia gitu. Kan tidak semua orang bisa beradaptasi. Tidak semua orang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Iya. Ada juga yang lama kan kayak gitu. Maksudnya ada yang cepat nih, misalkan kayak kita, ada aplikasi Gojek nih, berarti kita nggak
nggak usah inian kan, nggak usah apa jauh-jauh lagi keluar gang buat nyari tukang ojek. Itu juga Nyari-nyari. kalau ada tukang Iya. ojek ya gak. Iya, Iya. kalau nggak ada Betul. Kalau ya misalkan udah aplikasi Gojek, oh Lu tinggal caranya begini rebahan. doang. Oh nanti Jadi tinggal rebahan bisa deh. Oke. Rebahan. iya, rebahan lo buka aplikasi. lagi di kamar mandi lagi BAB aja juga bisa minta Gojek makanan. Lu ngapain? Kok Gojek di kamar Misalnya deh lu lagi kamar mandi, Astagfirullahaladzim. lagi lapar pesen aja dari kamar mandi Lagi bisa. kepengen apa gitu kan. iya bener. Jatuhnya Bisa kan? emang Daripada lu jauh kudu lebih- keluar jalan ngabisin bensin. Ribet, repot. Tapi kan bisa di ruangan lain, bukan di kamar mandi juga. Iya, itu kan perumpamaan. Misalnya kan. Kalau gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu tuh yang termasuk pro dan kontranya sih. Banyak ya kalau dipikir-pikir kayak pro kontranya. Cuman yang masih gue sayangin ya tadi yang kayak kita bahas dia sebelumnya gitu. Sebelum masuk ke materi ini ya kenapa mereka semua nih udah tahu kita ada perkembangan nih pakai aplikasi online kayak gitu kan. Kenapa dia nggak coba join gitu? Mungkin begini, mereka kurang pelatihan. Biasanya kan untuk mencoba sesuatu yang baru kan, sesuatu yang lama kan belum tentu berguna di tempat yang baru. Mungkin saja mereka nggak ngerti caranya, gimana daftarnya atau apa gitu ya. Sama kayak inilah kakek nenek kita tiba-tiba menggunakan handphone Android, coba gimana cara menggunakan. Kakek gua aja menggunakan Android masih nanya-nanya, ini gimana cara makainya, cara video call gimana. Sama kayak gitu aja. Tapi Pak, Mungkin ini nih. Nih, Apa tuh? Dia kayak harus diajarin gitu. mereka udah nyaman kan, udah jadi ojek pangkalan. Kayak udah Iya. nyaman banget, tinggal duduk, main sama ojek lain kan, main-main. iya sama temennya. Iya, tinggal gitu. Terus kan kayak udah lama banget udah main gitu. Berarti balik lagi kayak yang tadi Nopal bilang. Gimana rasanya kalau misalkan sistem mekanisme yang udah Diganti. berpuluh-puluh tahun lu udah biasa kayak Diganti gitu. dengan dalam waktu 1 diganti. hari atau nggak 1 bulan doang. Itu ngeselin tuh. Bener banget sih yang kayak gitu. Itu sih. Atau juga itu kayak macam ojek pangkalan juga tuh kayak macam kagak ada pekerjaan kan. Terus dari baru habis ini nih kayak nganggur nih. Terus kayak pikir-pikir mau jadi ojek pangkalan dulu gitu sebelum join buat ke nambah ya. Iya, buat Tapi kalau nambah-nambah masalin duit. ojek online atau ojek pangkalan ya susah juga ngomong gimana ya. Sebenarnya sih kalau menurut gua ojek pangkalan sama ojek online tuh nggak beda jauh. Mereka masih sama-sama bisa ngumpul, masih sama-sama bisa ngobrol. Bedanya mereka orderannya lewat online, lewat handphone. Nah, itu aja kalau menurut gua sih bedanya dari ojek pangkalan sama ojek online itu aja kalau menurut gua mah. Ya, sejauh yang gua lihat. Komunitas. Cuman itu lebih ke trust issue masyarakat sih. Maksudnya kepercayaan masyarakat tuh gimana? Iya. Sekarang gini, logiknya ya. Emang kita nggak tahu ya sifat-sifat orang kayak gimana. Ada juga maksudnya tukang ojek baik lah kayak gitu kan. Ada juga tukang ojek online yang tidak baik gitu kan. Maksudnya nggak baik, ngomongnya bukan aku kamu. Aku baik. Baik. Maksud gue tuh kayak gitu. Poinnya jadi kayak trust issue masyarakat tuh lebih percaya kepada ojek online. Karena kalau misalkan nih lo ini ya, misalnya Safrin ojek pangkalan atau pokoknya taksi driver kayak gitu-gitulah, maksudnya yang konvensional gitu kan, pekerja di transportasi konvensional. Nah kalau Noval itu atau Karin Jangan Karin, Gojek kasihan gitu. Gojek. Kasihan cewek Gojek. Nggak tapi apa-apa Gojek. ada. Gue belum pernah lihat ada Gojek cewek loh. Ada paling emak-emak. Tapi kalau Grab. pada jadi tukang Gojek banyak yang mau menerima. Grab car. Turin. Rin, Ya. kayaknya mau beralih jadi profesi. Gojek, ganti profesi jadi Gojek. Beralih profesi Grab car. Gojek. Coy. Ngendarain itu. Kerja malam. Jangan. Kerja shift-shiftan. Kerja malam. Shift Ngendarain malam. itu. Astagfirullah. Tidak baik. Sudah itu tidak baik. Jangan Apin. Tahu dari tadi nih. Nih anyway, maksud gue kayak masyarakat ya pasti jatuhnya lebih percaya Gojek.
kalau misalkan gini. Kalau menurut Seandainya gua ada ya, apa-apa, kalau begini Pak. Seandainya kalau ada apa-apa nih, misalnya kayak drivernya nih ngeselin ya kan. Gampang cuy, lu tinggal lapor ke customer service, Bintang dikurangi. kendalanya begini-begini. Misalnya si siapa Nopal nyetirnya ngebut. Nah, orangnya udah bilang jangan ngebut. Lah tinggal lapor ke customer service nih. Kayak nih drivernya ngeyel dibilangin masih aja mau ngebut ya gak? Ya kan? Nah, di situ lo lapornya gampang, Pak. Jatuhnya kayak ya lebih terpercaya dibanding dengan ojek pangkalan. Mau ngelapor ke siapa? Ketua RT. tapi sebenarnya biar ada alasan. pangkalannya dibubarin nih. Sebenarnya sih ada alasannya juga ya kenapa orang-orang itu lebih suka pakai Gojek ketimbang pakai ojek pangkalan gitu, kayak ojek biasa atau nggak kendaraan umum biasa sih. Jadi kalau entah kenapa nih ya, menurut gue itu orang-orang lebih suka cara yang praktis dan mudah coba nih ya. Lu misalnya nih lu ujian dan entah kenapa sengaja guru lu ngasih contekan. Nah, pasti lu secara tidak sadar ngeliatin contekannya dong. Mau sadar nggak sadar, pasti ngeliatin contekannya. Kalau ada soal yang susah, gue jamin, gue pernah soalnya. Pastinya kan, lebih praktis kan. Dan juga itu kalau untuk Gojek sama yang online itu lebih terkenal, soalnya kayak media pada nyorot itu ojek online kan. Kalau kayak Gojek baru keluar kan disorot. Inovasi terbaru kan itu, kayak terbaru Gojek pakai online sekarang gitu loh. Masih masih hal baru ya. Canggih. Padahal kalau menurut gue sih sama aja. Cuman lu mesennya dari HP doang. Iya. Cuman ya itu balik lagi trust issue, Pak. Kepercayaan masyarakat terhadap gitu. Iya sih emang. Kepercayaan masyarakat itu emang tidak bisa diubah dalam waktu sehari. Nah, benar. Nah, gimana, Raffi? Lu suka pakai yang ojek online apa ojek pangkalan? Ojek online dong. Promonya, Pak. Promonya itu yang paling dicari itu. Nah, bener tuh kata Karin. Selain gimana ya? Selain lebih terpercaya, ya karena orang nih lebih demen karena banyak promonya. Serius, mana ada kan promo makan gratis, dapat poin lumayan kan. Mana ada di Gojek pakai poin. Ojek pangkalan taruh papan di atas diskon. Promo hari ini gitu. Iya. Hari ini enggak kali. Ojek pangkalan gitu, mangkol sambil bawa papan, diskon gratis gitu. Ya kali udah tiba-tiba datang ke abang-abang ojeknya nih. Bang, anterin Bang ke Depok. Nih vouchernya naik ojek pangkalan aman. Oh iya diskon 50%. Keliling Jawa Barat. Jadi intinya itu sih kalau menurut gue ya gue lebih sering pakai kendaraan online atau transportasi online ya karena banyak promo menarik dan juga ya memang terpercaya gitu kan dan praktis. Nah gini maksudnya nggak ribet. Gimana tuh Pin? Gue mau kasih pertanyaan. Lu pilih ojek online, ojek pangkalan, atau lu yang mengendarain sendiri? Kalau itu masih dalam itu beda. Gue sih ya kalau dalam gue sih ya gue bakal pilih ya kendarain sendiri. Nah, Jawab nggak sendiri. Karin tadi apa Rin? Jawaban. Lu tadi kan tadi kan. Oke. Siapa yang ngomong dulu deh? Gue kan tadi kan dia bilang si Safri ngasih tahu, nah lu pilih Gojek, pangkalan atau mengendarai sendiri kan? Otomatis kan lu si Karin tadi pilih apa tadi Karin? Sendiri kan? Sendiri. Nah, lu Dul? Kalau gue ya tergantung situasi. Nah. Tapi lebih condong kemana? Condongnya itu 50-50, 50-50 ke bawah sendiri sama transportasi online. Karena pertama gini, kalau misalkan gue tahu daerahnya dan juga jam macet. Bukan motornya nggak dipakai. Gue bakal lebih milih
gue bakal lebih milih ya jalan sendiri lah, buat apa gitu naik ojek online. Ya Karena daerahnya gitu. gue juga Nah, tahu kan kayak gitu. Betul, Nah, benar. tapi nah dari misalkan gue nih dari rumah gue ke Depok yang notabene gue nggak tahu jalannya di mana, gue juga nggak tahu orang-orangnya gimana, gue bakal milih ke transportasi online. Iya, Nah, biar Karena kan dia lebih tahu. praktis. nah kan udah bisa. Safrin tadi lu milih apa, Lin? Kalau gue sih, Sendiri ojek bang. Lu sendiri tergantung milih apa? situasi. Tergantung situasi. Tergantung Gue situasi kalau juga. kalau Nah, lagi malas mengendarai sendiri nih, ya udah online. nah kan tergantung. Jadi jawaban yang paling banyak tergantung situasi sama naik motor sendiri kan. Ah. Tapi kalau menurut Iya. gua nggak semua orang memikirkan tentang tergantung situasi atau apa. Orang tuh mungkin kalau menurut gua ya mereka itu lebih suka kendaraan sendiri karena menurut mereka itu lebih aman gitu loh. Kayak Karena dia yang bawa. karena Iya. mereka yang bawa dan juga lebih aman. Soalnya walaupun lu naik Gojek pun tidak mencegah pencurian itu. Ada tiba-tiba pencurian yang menjadi tukang ojek, ada. Jadi tukang Gojek ada. Iya, Baru gua bener. ngeliatin beritanya kemarin. Nah, gara-gara itu juga tuh orang pakai semua kendaraan pribadinya, kan jarang orang pakai kendaraan umum kayak Gojek, kayak Trans Jakarta. Nah, itu tuh yang penyebab macet. Kenapa jadi macet ya? Nyambungnya ke macet. Ya, tapi bener sih. Kalau gue naik Gojek bisa diculik. Bisa. It is Asalkan lu dapat possible. orang nggak beruntung aja, lu ada kemungkinan 1% diculik. Maksudnya nggak nasib Pak, balik lagi ke nasib Itu balik ke nasib sebenarnya. sama keberuntungan lu itu, Mas. Iya benar. Makanya bayar-bayar sama orang biar nasib lu bagus. Istilahnya nasib lu bagus kalau bayar-bayar sama orang. Bukan bareng. Kata siapa? Anyway, Semua orang kita lanjut balik lagi ke materi. Kirain kelas. Ya kan, tadi nih udah bahas nih pros and cons ya kan, antara pro dan kontra ya kan, antara transportasi konvensional juga online kan. Nah sekarang menurut kalian nih kan ribut ya, banyak yang ribut ya soal kehadiran transportasi online. Nah menurut kalian gimana sih cara nanganinnya gitu? Biar maksudnya biar gak ada ribut-ribut gitu. Solusinya. Iya, solusi damai. Kalau solusi Safrin dulu deh, Safrin dulu satu-satu deh. Gua untuk ojek online kan kagak ini ya, kayak kagak menetapi satu tempat kan. Pasti pas online, pas di pesen aja baru kan jalan. Terus kalau macam biasa kan ada tuh, saya pernah ini kayak pengalaman mesennya di kawasan ojek pangkalan. Nah, dari situ harusnya dari ojek online-nya sih kasih tahu sih di mana harusnya lu mau tunggu biar kagak ada kayak perselisihan antara itu ojek online sama ojek pangkalan gitu. Jadi Banyak lebih ke pengalaman. arah itu ya, tukang ojeknya sama ojek online-nya atas pinter-pinter kompromi misalnya nih kesepakatan. Iya, Lu kalau mau narik di mana, gua narik di sini, lu narik di sini. Kita Iya. sepakat nggak boleh langgar satu sama Nggak lain. boleh langgar, harus Iya, ada bener-bener. kawasan sendiri. Kalau Iya Karin? sih, soalnya kawasan sekolah lama gue juga gitu waktu SMA. Jadi kalau lu boleh narik Gojek online itu di luar kawasan sekolah, kalau masih dalam ada ojek pangkalan di sebelah. Jadi Iya. Tapi tetap Oke, aja gitu. orang lebih milih jalan gitu daripada naik ojek jalan keluar. Iya, biasa. Di luar kawasan sekolahnya langsung cari ojek online. Gak ngerti gue. Pasti sih. Padahal ojeknya ada di sebelah. Anyway, Karin. Gimana ya? Kalau menurut aku, ya udah sih tetap pada pekerjaannya masing-masing aja sih kayak. Ya mau gimana juga gitu kan, mau dipaksa semuanya online juga nggak bisa. Rezeki ya? Iya, rezeki udah masing-masing. Tergantung rezeki ya. Gantung rezeki. Jadi solusinya ya gimana? Gimana ya? Nah, lu. Gimana? Oke, ada tanggapan dari? Ya itu tadi sih paling. Kalau untuk solusi gimana ya? Susah juga gitu. Nah, lanjut ya.
Nopal. Ya kalau gue sih nggak beda jauh lah dari yang si Saprin pertama lo Muhammad Saprin pertama nggak beda jauh dari situ. Jadi Harus per ya daerah ya, intinya iya tahu jadi daerah. intinya gini lah ojek online sama ojek pangkalan bayar-bayar lah sama-sama mangkal sama-sama ngojek Aja. gitu loh bedanya cuma Sama-sama beda cari cara doang. nafkah. Sama-sama cari nafkah Iya, loh buatlah sama-sama pengertian. kompromian. Maksudnya Ya ya, sama kayak umat beragama toleransi lah kan balik lagi ke toleransi. ya sama-sama Harus pengertian lah ya. banyak-banyak berkompromi lah. Jadi jangan menjadikan ojek online itu musuh gitu loh. Siapa tahu dari penghasilan ojek online dari ojek pangkalan bisa belajar lagi Iya kayak bener. apa kan pengalaman kan guru terbaik. Iya. So bijak anjir padahal mah kagak. Nah, kalau gue personally ya, secara apa? Gue sendiri karena gue pendukung ojek online, gue aduh, Wih, pendukung pros, ojek Pendukung. online lo ya. pros, pendukung Pendukung transportasi dong. online ya. Gue lebih milih kayak gini. Jatuhnya kalau gue bilang kurang sosialisasi sih dari pihak transportasi online ke pihak transportasi konvensional gitu kan. Nah, Pakai seperti yang masker. saya bilang toleransi. Iya, ujung-ujungnya emang baliknya Iya ujung-ujungnya lagi dong. sama-sama sama Lagi. pengertian ya Garin. Betul. Iya, sama-sama pengertian ujung-ujungnya. Cuman ya gitulah ya. Yang Pengertian masih antara kita rada Cuman berdua. janggal, yang rada janggalnya itu emang karena dari pihak transportasi konvensional ribut mulu. Cuman ya emang dia maksa banget diri dia buat nggak nge-explore ke arah transportasi online gitu. Yang bikin Iya. kesel itu begitu. Iya, Dia soalnya kata, gua nggak tahu kenapa emang rakyatnya barbar semua. iya, wah, kenapa lo nggak coba dulu gitu kan maksud gue? Nggak ada Lo coba salahnya nih nyoba gitu loh. trial anggaplah Trial emang iya, nggak maksud gue buat kan 3 hari di nyobain jadi ojek di online Gojek gimana bisa rasanya. resign, maksud gue di Gojek kan bisa resign, coba 2 sampai 3 bulan lah anggaplah kayak gitu. Lah kalau misalkan itu ngandung profit buat dia ya why not gitu, kenapa Iya. kacang? Ya Ngambil kenapa aja. nggak dicoba dulu? Iya, itu juga sebenarnya tukang Gojek juga nggak bayar makanan yang lu pesen kan pakai duit tip Iya. juga kecuali kalau lu pakai poin OVO atau enggak semacamnya Iya. gitu baru lu bayar. Dan yang gue bilang semuanya juga ada ada kekurangan masing-masing Iya. antara transportasi konvensional dan transportasi online gitu. Kayak misalnya nih trust issue lah yang tadi gue bilang kekurangannya. Mungkin di mata orang-orang transportasi konvensional masih kurang dipercaya, sedangkan kebalikannya transportasi online rada dipercaya. Tapi transportasi online pun juga punya banyak punya banyak kekurangan, cuy. Iya gak? Kayak misalkan unknown pemesan yang gak diketahuin dah. Iya gak? Pemesan yang gak misterius gitu, tiba-tiba mesen makanan, ngirim ke alamat yang gak jelas. Iya gak? Dan itu salah satu kekurangan dari transportasi online, dan dari pihak transportasi online juga nggak bisa ngelacak kayak gitu kan. Kayak ya ribet dah pokoknya, itu kurangnya banget. Aplikasinya sering error. Kalau lo nggak punya paket lo nggak bisa mesen. Iya. Kasian juga soalnya. Intinya banyak Iya sih. kurangnya. Iya, kurang juga. Sama-sama banyak kurang. Sama-sama banyak. Nah, Kurangnya ini itu tunggu. oleh kelebihannya gitu loh. Kekurangannya juga nih. Gua kan kayak pernah udah pengalaman juga nih. Kerugian juga naik online. Naik Grab kan. Nah, HP gua kan hilang. Ketinggalan di Grab. Nggak bisa kayak langsung ditelepon langsung Grabnya. Dia teleponnya mesti ke Greater Jakarta, langsung ke perusahaannya. Jadi juga kayak jadi pertanyaan gue sekarang Sapren, nasib HP lu gimana? hilang.
Hilang aja udah beli baru. HP-nya apa, Pak? HP-nya apa? HP-nya apa ngomong-ngomong? Itu masih HP Xiaomi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan ROG Asus ya? Enggak, HP dia kan sekarang iPhone. Oh, Mana gitu. ada? Oh, iPhone. Mana iPhone 12 ya? iPhone 12 ya? iPhone 12. Makanya baru, yang Realme. Makanya Realme. Pakai iPhone 12 kali. Apin iPhone itu. Realme. The Realme. Ya kan. Tapi kalau menurut gue itu balik lagi ke apa namanya? Balik lagi ke personal masing-masing sih, ke orangnya sendiri-sendiri gitu. Ya emang apa ya? Ya kalau bisa dibilang ya masalah trust issue lagi kayak gitu. Nggak ada yang tahu lah, intinya kayak gitu kan Itu orang-orang mah masalahnya kayak nggak ada habis-habisnya transition mah. gitu. Iya, kalau Kenapa tuh masalahnya nggak ada habis-habisnya? Masalahnya Nggak bisa dilurusin gini, ke benang kusut. kalau trust issue kan tergantung diri sendiri, trust kita masing-masing kan. Lu Iya, kagak percaya. makanya udah kayak benang kusut, lu mau nyelesain Iya. satu-satu berarti lu Itu kudu kayak ngubah semua. siklus tidak apa? Kagak unlimited. infinite. Intinya Infinity. lingkaran setan. Siklus. Benar-benar. Iya. Kayak bakal berulang-ulang kayak gitu terus. Lu kalau mau bicara tentang trust itu tergantung orangnya. Dan orangnya itu berbeda-beda setiap orang gitu Iya, loh. Lu kayak makanya. ngomongin lingkaran setan aja nggak ada habis-habisnya. Kayak intinya satu benang udah lu lurusin, benang yang lainnya kusut gitu. Pas benang Iya. lainnya Kusut. lu lurusin, benang yang itu kusut. Iya. Itu aja nggak ada bisa-bisa. Iya, ada terus ya, ada terus. Ada ini terus kayak gitu. masalahnya. Ada aja yang dipermasalahin, masalahnya. heran gue. Ya kayak masalah. Kayak Apa gitu lah, masalah sepele aja dibesar-besarin gitu, kayak kurang duit kayak apa, bodo amat lah. Woi, 22.000 mana? Kakak kembaliin. Kenapa nggak diiklasin aja gitu, udah nggak apa-apa iklasin 2.000 doang, 1.000 doang, GoPay doang. Apa Tapi sih kan yang ada- bisa beli pakai GoPay anjir? Tapi kan ada orang gitu. Mana kembalian 2.000 mana? Iya, ada. 2.000 ya udahlah Perhitungan iklasin ya, 1.000 doang, lu perhitungan 1.000 bisa beli apa sih? Iya, ada. Bayar utangnya kagak bisa. ada emang orang kayak gitu. Ada. Nah, oke deh. Pertanyaan terakhir nih untuk kalian masing-masing. Apakah Jadi dari yang kita bahas tadi, yang kita bahas tadi tuh, menurut kalian nih, transformasi nih atau perubahan dari transportasi konvensional ke transportasi online itu menurut kalian menguntungkan atau merugikan dari pihak kalian sendiri dan juga pihak orang lain? Maksudnya kayak masyarakat luas tuh, menurut kalian tuh merasa dirugikan atau menguntungkan? saya dulu. Satu. Iya, Safrin dulu. Tadi dari yang pertama saya bilang itu pasti menguntungkan pada masyarakat luas. Yep. Soalnya Pasti sih. untuk kayak mau mesen ojek online ya, dimanapun Anda bisa, simple, praktis, dan jelas. Pesan makanan pun juga gitu ya, Bin? Iya. Kalau ojek pangkalan lu mau di tengah jalan kan lihat ojek kagak ada, udah nangis. Mau Oke, pulang. lanjut ke Nopal. Kalau menurut gue ya keuntungan atau kerugiannya itu lebih ke arah ya gimana ya? Sebenarnya sih itu mungkin keuntungannya lumayan lah untuk masyarakat dengan kapasitas tengah ke atas ya, yang orang rata-rata bisa Iya. sama yang paling bisa. Tapi kalau menurut gua untuk yang ke atas itu menguntungkan, tapi untuk yang ke bawah itu merugikan. Iya. Karena masyarakat bawah nih, misalnya yang kurang mampu itu terkadang susah untuk memesan sesuatu melalui ojek online. Bahkan mereka Iya, kadang-kadang kudet. Bahkan ada yang pernah nanya, ojek online apa gitu. Masa-masa pedalaman Indonesia kan masih banyak. Masih Kadang-kadang banyak yang belum bingung ngerti. cara pesan online Iya, gimana. Baru beberapa orang doang yang tahu gimana caranya. Kayak kita kan udah biasa karena kita sering melakukannya. Dan walaupun kita nggak tahu, tapi kita sering lihat orang pakai, makanya kita jadi tahu gitu kan. Terus Iya, juga benar-benar. terus juga kayak macam mau mesen makanan kan itu makanan dari di tempatnya lebih murah dibandingkan dibawa sama Gojek.
Makanya kayak di Iya benar. Ya juga menengah kalau sama kita atas pikir itu mungkin lebih benar-benar. murah dari Gojek karena Gojek itu ada uang ongkir ya, kalau kita nggak pakai poin dari Gojek ataupun poin dari apa itu pasti ada uang ongkir ya. Orang Ada gitu charge-nya kalau juga, nggak- ada charge-nya juga. iya Dimana kalau misalkan pajak restoran juga ya. Pajak. ya pajak, maksudnya restoran yang kita pesan pakai Gojek itu pasti harganya lebih Ya, mahal. jadi bisa bilang apa yang mereka keluar itu kita bayar misalnya nih tukang pajak aja gitu. Kita pesan makanan 15.000. Itu belum ongkirnya, belum uang parkirnya, uang bensinnya, si Gojeknya ya, belum uang Uang makan bensin. itu 4 bayar sekaligus itu loh. Iya benar-benar. Uang bensin 10.000. Nganter. Iya, uang bensin sama uang ongkir sama 10.000 anggap aja 5.000 jadiin 10.000 satu gitu, atau 21 kan uang ongkir kan gitu. Nah, Oke, jadi Karim. menurut lo menguntungkan atau enggak Pak tadi? Bentar. Ya, kan tadi seperti yang gue bilang untuk masyarakat 50-50 tengah ke atas ya? itu menguntungkan, untuk Oke. masyarakat tengah ke bawah Sip. itu kalau menurut gue kurang menguntungkan. Oke. Tergantung Kita lanjut. situasi aja. Sip, kita lanjut. Karin. Karina, gue Kalau mau benar. Karin mau menurutku ditanya. sama kayak Apin tadi ya. Siapa Menguntungkan Apin? masyarakat. Berapa? Pak Mas Safrin utama. Nah, kalau aku sama kayak dia sih, menguntungkan karena ya itu tadi praktis gitu loh, di mana-mana bisa buka aplikasinya, tinggal pesan, terus nggak perlu repot-repot mana gitu. Terus apa aja bisa gitu kan dipesan. Maksudnya Iya. kalau pakai ojek pangkalan ya cuma Ya nggak bisa. Nganter doang, Makanan mana sama mau makanan. tukang ojek yang disuruh bilang, Makanan sama tukang minuman ojek nggak sini bisa. bentar deh, kenapa? Beliin gue nasi Nah, uduk iya, dulu di makanya. depan, ngapain anjay? Ini duitnya. Iya, Mama buat nih. apa juga Nggak gitu. mau. Take my money. Take my money. Just give me ketoprak. Just give me the money. Shut up and take my Shut up money. and take my money. Shut up and take my money. Itu yang gue maksud. Anyway, kalau menurut gue ya pribadi, ya kehadirannya memang kalau bisa dibilang memang menguntungkan banget gitu. Semuanya jadi lebih praktis dah. Yang tadinya lo susah mesen makanan harus sebelum adanya online ya, itu kalau kita mesen KFC atau McD, ya kan, nelpon ke greeternya, Pak. Iya Ya kan? emang seharusnya emang dulu begitu Iya kan begitu. sebelum adanya ojek. Cuman ya karena sekarang nih adanya kehadirannya transportasi online gitu kan, jadi semua lebih praktis berdasarkan poin yang dari tadi kita bahas. Makanya Jatuhnya itu jadi sebenarnya mama kendaraan enak juga itu kalau pakai Gojek. apa tuh? Mama juga enak pakai Gojek kan, hobi mama kan ngumpulin Apa poin. tuh? Pakai Gojek buat ngumpulin poin doang, tadi pakai buat dipakai gitu diskon kalau ada acara gitu lah. Ini Nopal kayak pengalaman banget di Ini dari. Nopal Oh salah satu iya, dari bukan pengalaman Pak gua. Ade. Curhat. Ada Curhat. di tempat gua mama yang kayak begitu ada. Gua pernah tuh. Jadi dia tuh ngumpulin Ada. poin banyak tuh kalau udah diskon ya. Kalau tiba-tiba Gojek ada anniversary atau diskon gede-gede itu dihabisin poinnya buat beli itu semua. Tadi kumpulin lagi, dihabisin lagi. Pasti. Ada sih. Itu emang sama kayak mama ngumpulin poin Indomaret sama Alfamart aja biar dapat gelas sama panci. Make apa namanya stiker. Iya, sedikit banget tuh, Ditempel-tempelin. Pak. Nanti kalau udah banyak, kalau udah banyak ditukerin. Gitu. Nah ini nih, Gelas, piring. kayak dulu tanya Kenapa? ini pendapat si calon emak-emak. Karim. Makanya itu untung banget buat mama itu. Makanya kadang-kadang mama tuh kalau pesan tuh nggak kira-kira, udah pesan ini pesan itu biar dapat poin banyak gitu, biar bonus poin gitu. Tukang ojeknya jadi dapat untung juga. Iya bener. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya sih masih banyak pro dan kontra ya. Pro dan kontra antara transportasi konvensional. Pasti banyak lah yang kayak tadi dah nggak bakal habis-habis, intinya kayak gitu. Ngomong gitu mah nggak bakal habis-habis mau ngomong. Nggak bakal habis-habis. 12 tahun juga belum Tapi kelar. secara kesimpulan banyak masyarakat yang menganggap juga kehadiran transportasi online tuh menguntungkan ya, jauh sampai ke atas itu stongs ya Ngefly. kan. Iya, sampai grafik itu sampai ke atas gitu sebelum ada ojek online, sama udah tuh grafiknya
kayak roket, Pak. Nembus Naik, Pak. tabel, nembus tabel. Iya, nembus tabel. Nembus tabel gitu ya, nembus tabel sampai atas gitu ya. Iya kan. Unlimited ya. Maksudnya itu menggambarkan bahwa sebegitu loh kehadiran transportasi online di masa ini gitu. Karena banyak banget yang make, banyak dah. Udah apalagi kan ini udah bertahun-tahun ya, Kak. Udah bertahun-tahun. Baru 3 tahun kalau menurut gua. 3-4 tahun. Ya. Gitu. 5 sampai Ya, itu. sampai sekarang sih, 5 sampai sekarang. Tahu itu. 5 sih. Soalnya ojek online kalau menurut gua antara tahun 2018 sama 2017. Soalnya 2015 belum ada dulu. Tapi kan kita Dari kagak gua tahu. SMA. Tapi kan kita kagak tahu itu proyeknya Belum ada. dimulai kapan. Kan baru Iya, tapi dikenalin. mulai marak itu sekitar Iya. 2017 2018, 3 Kan tahun itu baru mulai 3 tahun marak. 2 tahunan. Dan langsung melambung tinggi gitu. Iya, itu menurut gua tuh Stonks. pencapaian yang luar biasa loh dalam waktu Stonks. 2 tahun langsung melambung tinggi. Iya. 2 sampai 3 tahun. Dan banyak juga yang ngikutin. Iya. Ada loh sekarang di Thailand Tiba ada Gojek. out of nowhere kayak gitu kan. Di Thailand Iya. itu ngikutin, Itu gua baru denger, Bang. Gojek jadi Gotai. Gua nonton itu kalau dia bagus. Kotai, Sawadikai. Sawadikap. Kapun kai. Kapun kap. Sawadikap. Gua ngerti lo ngomong apaan. Itu bahasa Thailand, Pak. Ya makanya kan gua Oke. ngerti karena gua nggak belajar bahasa Thailand. Oke, anyway, sudah habislah pembahasan kita ya. Wih. Berapa menit nih, Pak? Kita ngobrol Nggak tahu kayak lah ya, gini. ada kali 2 jam. Wah, enggak begitu. Enggak. Anda tahu di sini sudah jam berapa? Jam Jam berapa? 12, kawan-kawan. Enggak di gua masih 10. Beda cuy. Iya, Lu- beda. Sini Ya, kan Wita. wit, Cok. Udahlah, Bin. Udahlah. Ya sudahlah, biarkanlah. Iya gak? Biarkan Lah, jadi mati. Biarkanlah perbedaan waktu ini akan karena selalu kau bersama. Januari bakal kesini, Bin. Santuy. Kita meet up, Oke, kita meet up. Karena durasi yang sudah lumayan panjang ya. Udah bukan lumayan, Lumayan emang udah ya. panjang. panjang. Seperti podcast biasanya dan juga sudah malam, larut malam ya. Bahkan teman saya udah jam Tengah malam. 12. Udah tengah malam. Itu yang Iya, temen udah jam saya juga 12, udah pada bahkan temen ngantuk saya ya, udah udah pada tengah. ngantuk ya. Aduh, gue juga udah ngantuk. Udah panjang kayak masa depan saya. Waduh. Masa depan tuh panjang. Iya, masa depan masih panjang. Kira pendek. Oke, baiklah kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapet ya. Iya, Semoga maaf, juga- maaf aja kalau ada kesalahan kata atau yang menyinggung ya, maaf. Iya. Banyak tuh gua tuh tadi tuh. Aku langsung bergema. Makasih. Makasih buat yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang. Waduh, dari awal padahal Kayak ada yang nonton aja ya, padahal kayak ada yang nonton. kayak ada yang nonton aja gitu. Ini Tenang, Kagak ada tenang, iklannya. santai. Iya. iklannya kagak ada. Ngomong itu yang Eh, kita posting ini, gimana? Ada yang nonton dulu? Ada. Saya. Lu doang. Oke. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan juga kami meminta mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perihal omongan atau kata-kata atau juga tingkah kita ini yang Namanya juga masih podcast gimana sekolah, ya. awal-awal. Ya, Tapi kan di Awal-awal. bawah santai. iya di bawah santai namanya podcast. Kalau nggak Ya, santai namanya bukan podcast. Sebaiknya kita tutup saja. Kita Ya, tutup boleh, saja. boleh. Silakan. Karena sudah larut malam. Jadi terima kasih untuk penonton. Kan gue juga terima kasih lagi nih. Berapa kali nih gue terima kasih. Udah 2 kali Jadi- ngomong terima kasih. Jadi terima kasih kepada seluruh penonton. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya yang ada di sini. Semoga juga terentertain. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Noval di